stupid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Desi Santi, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 Angkatan 1 NDH 37 Jabatan Ahli Pertama Apoteker di instansi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare. Di video kali ini saya akan membahas resume agenda 2 dengan materi adaptif dan kolaboratif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan lingkungan dan juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Kode etik adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, ketiga, bertindak proaktif. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN yaitu pertama, pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Kedua, pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita bersama. Ketiga, pegawai harus memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, pegawai harus selalu berpikir sistematik. Bagaimana konsep kolaborasi? Kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kode etik kolaboratif yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Menurut Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ada 6 kriteria penting dalam kolaborasi. Yang pertama, diprakarsai oleh lembaga publik. Kedua, peserta termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Keempat, resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, face-to-face dialog, membangun negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan kelima, menetapkan outcome antara. Whole of governance, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas.
guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Wall of Governance juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Keuntungan Wall of Governance. Yang pertama, outcome focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicari oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Ketiga, enabling, membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Keempat, strengthening prevention, mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk Wall of Government. Yang pertama, integration service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian pelayanan kepada publik. Kedua, koordinasi dan kolaborasi, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Tiga, integration and rebellion governance, yaitu kontrol politik dan ekonomi administrasi seperti di Inggris. Keempat, culture change, yaitu konsep-konsep sosial atau perekat budaya organisasi. Itulah tadi resume agenda 2 dengan materi adaptif dan kolaboratif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.